Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, sedulur, kali ini kami dari tim official Kopi Misteri mengajak kalian semua untuk menelusuri satu desa mati, desa terpencil di tengah alas roban, sedulur, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini lokasinya sangat terpencil, pelosok, itu agak jauh dari desa setempat. Konon menurut tuturan masyarakat yang jalannya agak susah. Penelusuran dari itu, tuturan dari masyarakat daerah sekitar sini, ini desanya itu udah mati. Jadi dulu itu ada semacam dusun, namun udah ditinggalkan atau gimana gitu. Nanti kita telusuri lebih lanjut. Yang jelas desanya itu udah nggak ada penghuninya sama sekali. Ini jalannya bukan ekstrim lagi, ini kayak apa ya, kalau istilah di Jawa itu kayak gulo kacang. Jalannya itu benar-benar jalan setapak kayak gini. Ini kalau untuk mobil sepertinya tidak bisa buat lewat sini, hanya motor. Ini motor aja kesusahan, lu lihat jalannya becek, berlumpur. Jalannya juga penuh bebatuan seperti ini, sedulur. Jadi kalau misal gitu mau ke sini, harap ekstra hati-hati aja lah. Lumpur, licin, tanahnya itu juga tanah merah, jadi agak, ya emang kalau ada air dikit licin sekali, susah. Nah, ini kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, soalnya kalau pakai motor medannya itu tambah susah. Kita bisa lihat jalannya itu kayak ya cuman batu ditata kayak gitu. Kanan kiri udah hutan, itu udah kebun, itu bukan kebun lagi, itu udah semacam hutan. Agak ngeri di sini, sedulur. Jadi dusunnya itu emang benar-benar terpencil, jauh dari desa tetangga. Entah dahulu kok bisa bikin dusun di situ, itu gimana kok bisa gitu nyampe bisa membangun satu pemukiman dan orang-orangnya itu bisa betah bertahun-tahun. Ini saya bersama teman-teman, ada dari yang depan itu yang baju kotak-kotak biru, itu dari channel Langit Inspirasi, terus yang depan sana channel Cangtuin Channel, dan yang terakhir yang di belakang itu ada Vistaholic. Jadi jangan lupa nanti berkunjung ke channel itu masing-masing. Itu rekan kami semua. Ini jalannya benar-benar setapak nih, dulur. Kanan kiri mentinggal pepohonan. Oh, itu ada pohon tumbang juga malah di tengah jalan itu. Ini lokasinya siang aja udah sepi kayak gini, apalagi kalau malam nggak ada penerangan sama sekali. Tidak dianjurkan ke sini kecuali buat uji nyali. Ini desanya itu konon namanya Desa Petir. Benar-benar di tengah alas roban kayak gini. Namanya cukup seram, Desa Petir. Ini kami udah mulai mendekati dusun yang konon ditinggalkan warganya. Istirahat dulu. Ini pohonnya kelihatan ngeri sekali. Itu teman-teman saya pada kecapean, sedulur. Soalnya jauh perjalanannya, jalan kakinya juga jauh, hampir 1 kiloan, 1 kilo lebih kayaknya. Itu di atas bukit itu, nah itu pohon tapi aneh sekali itu, kayak ada gimana ya,
Ya aneh aja. Itu perasaan dalam hati juga kurang enak itu lihat itu. Mungkin ada sesuatu itu. Kayaknya ada sesuatu itu perkara gaib di sana. Itu bangunannya itu ada reruntuhan bangunan itu salah satu reruntuhan bangunan itu masih ada itu. Liwat jam 12 Sudah bengi terlihat. aku mbek nonton kok. Wonge do melek yo. Itu ada musola itu Biasanya kan juga. tepat bar subuh. Oh, ini pohonnya auranya kelihatan negatif sekali. Mungkin sedulur barangkali ada yang bisa lihat di pohon ini itu auranya Mana emang sing nonton negatif. Nyong, Tapi Cangkumin, Sabto. kami nggak apa-apa lah numpang istirahat di bawah sini. Soalnya ini pohonnya yang paling rindang di sini dibandingin pohon-pohon sebelahnya. Ini suasananya itu kalau diingat-ingat mirip kayak film Keramat dulu-dulu itu sempat booming film Keramat ya kayak gini rasanya tersesat di tengah hutan. Itu ada musolanya yang masih berdiri tapi rumah-rumah warga sekitar udah nggak ada, tinggal itu bangunan itu nggak tahu itu bangunan apa, coba nanti kita telusuri. Itu ada warga setempat yang habis dari sawah kayaknya atau dari kebun. Orangnya sih belum kelihatan tapi motornya udah ada, berarti ya harusnya ada orang, harusnya ada warga setempat di situ. Raso, Itu ada keseruntuhan bekas itu, ditemukan Hanuma. bekas bangunan rumah. Jadi di sini emang itu ada satu lagi itu paving-paving gitu, bekas bangunan rumah warga setempat di sini. Jadi rumahnya itu tinggal beberapa aja bangunannya. Jadi bangunan yang lain udah pada roboh atau dirobohkan itu kurang paham. Jadi benar-benar udah mati dusun sini. Cuma tinggal puing-puing aja. Jadi dusun petir itu bukan artinya petir itu kilat, itu bukan sedulur. Jadi dusun petir itu diambil dari kata serapan bahasa Jawa yang konon menurut warga setempat itu artinya petir itu repet-repet kuatir. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia itu kalau udah sore mengkhawatirkan. Soalnya kata warga setempat tadi waktu kami nanyain ya, itu di sini sering ada macan gitu katanya, macan kumbang. Jadi yang macan warna hitam gitu. Katanya ada kayak gitu. Sering ada jejak kaki macan kayak gitu. Makanya dinamakan dusun petir. Repet, kalau udah repet bikin khawatir, bikin khawatir. Itu ada sisa bangunan itu. Nanti kita ke sana coba telusuri. Oh ya, di sini bekas reruntuhan dusun petir ini kalau dilihat dari energinya itu kebanyakan energinya negatif. Soalnya di samping bangunannya udah lapuk semua, udah nggak terawat semua, di sini juga benar-benar di tengah hutan. Dusunnya itu benar-benar di tengah hutan, terus di samping bukit itu. Itu bukit yang tadi itu juga ngeri itu kayaknya itu kelihatan gitu. Mungkin bagi teman-teman, bagi ada yang bisa merasakan atau melihat, mungkin bisa sharing di kolom komentar. Oh ini bangunannya luas sekali ini sedulur. Kayaknya dulu bangunan kayak gedung apa ya, gedung penyimpanan apa-apa ini. Itu besar sekali, cuman udah nggak ada atapnya. Udah banyak pepohonan yang tumbang ke dalam juga. Lihat udah benar-benar nggak terawat. Wah ini kalau buat uji nyali luar biasa. Di sini auranya
terlihat sekali negatifnya. Nggak ada penerangan sama sekali, terus ya tinggal sisa-sisa bangunan kayak gini itu ngeri. Yo, itu tadi kan ada motor warga setempat. Coba nanti kalau kita udah ketemu, coba nanti kita tanya-tanyain, kita wawancara lah coba. Semoga ada informasi yang bisa kita dapatkan terkait dusun ini, dusun petir yang udah mati ini. Kenapa kok nyampe ditinggalkan oleh warga setempat, juga kenapa kok bangunannya bisa sampai tinggal puing-puing aja kayak gini. Ini tinggal musolanya aja yang terlihat masih cukup utuh. Kalau yang lain udah, rumah-rumah udah hancur semua. Sama ini bangunan ini, nggak tahu ini gedung atau apa ini, tapi luas sekali ini. Ini kenampakan di depan musolanya itu ada pohon, apa itu kayaknya pohon asam sama pohon pepaya. Ini musolanya dari dekat seperti ini, udah kumuh sekali, nggak terawat, cuman itu satu-satunya bangunan yang tersisa yang masih lumayan utuh. Nanti kita coba telusur ke dalam. Nah, ini bagian dalam musolanya udah banyak itu atapnya yang rusak. Itu lampunya juga udah nggak kepakai, udah nggak ada listrik sama sekali di sini. Itu masih ada peninggalan apa itu, kayak semacam beduk, masih utuh itu ternyata. Itu biasanya dipakainya kan kalau itu udah masuk waktu sholat, pakainya itu. Ini di samping musola tempat bersuci, cuman ya udah seperti itu, udah tinggal puing-puing aja. Itu tadi ada beberapa pakaian, itu pakaian dari warga setempat yang istirahat di sini. Ya, kita menuju ke belakang musola, itu ada sisa bangunan genset, cuman udah enggak fungsi. Menurut warga setempat itu di genset itu katanya dulu tuh banyak penampakan itu di situ. Itu benar-benar di tengah pepohonan. Malah udah ditumbuhin pohon apa itu. Kita mau tanya. Jadi maksudnya kita kedatangan di sini itu mau mencari tahu sejarah nih kok bangunan apa, terus kenapa ditinggal pergi ngoten. Nah ini bapaknya nate manggen teng daerah mriki. Nggih, nate tahun berapa ya, sampai sekitar 25-an tahun kan sampai sekarang. Oh,
Lah niku bangunan sing teng mriki nggih. Nggih. Pojokan mriki niku tahun pinten, Pak? Niku kula mriki kula wonten ya sejak beliau tulang. Tapi pun terbengkalai sih. Buat dibongkar kan, atapnya soalnya nek buat dibongkar, kamu PTP itu bayar pajak ya. Kan saking satelit, Nggih. Berarti atap-atap itu sengaja dibongkar ya? Soalnya PTP itu bayar pajak ya. Kalau ngapusi kan orang di kuat. Bukti ini. Oke, lah cerita sing teng mriki niku kok riyen wonten 3 kakak niki napa termasuk jenengan? Jadi, yo sekitar kali 12 kakak. Tahun pinten niku sekitar? Yo piro yo kok mboten kemutan nek iki 2000 piro sih? Niki 2024. Yo mungkin 25 tahun yang lalu Mas. 25 tahun. Tasnya bentuk rumah nih Pak? Tasnya enter rumah ya? Kan rumahan persen loh. Perumahan untuk PTP ini kan Perumahan. contohnya wonten teng Kemiri niku nggih. Lagi tembok apa papan? Oh sing teng mirip pasar Semi Permanen. permanen. Ngandhapke kan tembok separuh. Iya, tembok separuh terus papan itu gitu. Pagar niku lho. Lopok. Iya. Berarti dari ini tuh jenengan pas teng mriki niku maksudnya radosane kaya ngoten Pak. Dalan itu emang kaya ngoten itu. Nggih, nek riyen kan terawat wonten pekerja zaman riyen cara ning PTP niku ya makmur wonten sing yang pemeliharaane wonten. Ngoten iki sakniki terbengkelai ngoten niku. Wonten sing ngrumen. Nah, niku awite kok do meninggalkan kampung itu pripun Pak? Nggih, nanti yang mriki sing asli mriki kan mestine kedah apa ya? Tanah napa kepengin ndamel griya teng kampung, pun pensiun kan lah. Nggih. Terus sing pensiun mepel ngoten lah sing kanton-kanton kan ya bingung ora ditinggal-tinggal niku. Saya bingung nggih. Malah kula niku paling terakhir niku. Paling terakhir teng mriki nggih. Nggih batin. Ya maksudnya pun asline pun kedah griya teng mriko tak panggone tapi tetep kasih teng mriki ngoten niku. Sebab napa ya sing penting ya damel panguripan kula sampinge. Nyambi damel teng mriki istilah yo kalih ngarit kan nyambi garap bawon. Berarti sing nanam terong itu jenengan sudah ya? Nek waure kan jagung niku sing hari-hari terakhir dimakan bajing, makanan favorit bajing kan jagung. Terus alternatif kula tak beralih sayuran gitu. Sayuran kan mboten dipakan. Lah niki karet niki saking PTP. Niku entras namine. Andras. Wonten pembibitan teng Kemiri. Kemiri niku daerah niku. Makanya kan di pendet batange diambil matane damel okulasi kan. Datang alit-alit nan-nan niku nggih. Dan iki tengah jengi wonten pohon iki pohon apa? Iku Sing ageng. duit. Oh, tunggu jebule ya. Kamana Dengan nek tak critani mriki niku asline wonten mak lampire. Oh, Malam ini penunggu. Dadi ngoten lak critani. Nggih. Kula niku Ini mungkin hari-hari terakhir tahun mriki mungkin tasih kalih istri kula niku yo jalan pertama niku kula napa ya undangan dengan sinten niku sing kabare nggih Memet Dawung niku ora terangane mampir terus otomatis mulai ndelu niku kula dimpeni sing jenenge Mak Lampir Mas. mak lampir sing kotes teng TV niku. Nggih sami. Niku sing teng TV niku membuat Mak Lampir kados ngeten iki berarti dek nenek niku pun paham pun ngertos nek memang bentuknya seperti itu. Niku kejadian setelah kondangan. Nggih, lah kula niku memang dia itu menyelinap lewat mimpi yang setiap jam 1 malam itu muncul berkelahi dengan saya, gelut kan. Ya kula kuwi getul kok mabur pranteng-pranteng teman-teman kaya sembarane kok kula.
selama 12 malam. 12 malam itu Berturut-turut. mimpinya seperti itu. Nggih. Turut-turut. Ya sejak itu apa ya? Anak saya itu saya ajak apa ya boleh apa kayak bebu tanggal pemean. Kejadian aneh-aneh Mas. Niku pas bar maghrib anak saya itu dolanan remote apa kayak permainan di rawon ini kok sih. Tiba-tiba ucuk-ucuk kuwi apa ya? Muncul ana wong blangkonan. Belangkon ireng istilahnya seakan-akan mengajak tapi dengan bahasa apa ya lewat hati ngeten lho ke dalam ngajak tapi dengan boten ngomongan langsung menyentuh di hati itu kan bahasa apa niku tapi bentuknya itu di atas itu lho kuban-kuban kuoh niku sih ora temapak lemah terus moro-moro terus dijak mriku niku moro mabur berubah dadi maraten. Tumpang samping niku. Berarti enten kaitane kalian dengan mimpi niku nggih. Oke. Yo kula gara-garane kados pembuluh niku damel pemean. Tapi membaca ayat kursi nek setan paling benci niku malah ayat kursi. Terus bambune niku juga Betul masalah cuma lu diulangi Pak Kiai ojo pisan-pisan maca ning murid ayat kursi apa ning bawa anak cilik di dendam. Menyerangnya ke anak kecil. Oke. Ngantos saiki nek dendam juga nek kula tidur tanpa baca bismillah tetap ya apa ya jenenge mengintimidasi. Terus kula dari teng mriku niku ya teng mriki kok tak cerita sing mau. Lah pas sejak digondol kuwi awet jam piro kejadian jam 8 bengi nanti ketemu jam piro 1:15 keadaan udan deres wong sing loro ketuan nanti wis jengkel terus tengkruk jika nang omah disamperake ning ngono disang-sangke ning ngono Mas wit jembu sing dhuwur rusak Kami ketemu tak cukup, yo nganggo ondongnya tak memberi kan mereka. Ini kenapa Pak? Nggak ini berarti kejadianku anak jenengan diculik. Sama digondol lampor nih sih nek memang lampor ki berarti hilang selama beberapa jam dicari sama warga. Digaibkan. Tapi alhamdulillah sudah ini ya ketemu gitu. Yo memang setelah itu dia dibawa ke bendungan itu atas tuh di sana itu yo sampai bocah cilik-cilik ngono lho. Jadi yo sekolah ndi dolanan drumolan niku lho mikir niku. Kayak Pasar malam terus do wis suwi. Dene kan ditakoni kuwi sing wong di dhuwur lho priwe. Kowe pan betah ning kene apa panmune? Yo dilera alhamdulillah dene ki ngucap bikin panmune ngeten. Rumah sana iki dene madhep mulan tangkok ning ngarep omah ning krosi Mas perasaane. Tapi ternyata ning pencet ning bang prekeh ngono. Oh, deket pelem niku, Pak. Jembu air. Jembu air. Makano udan lunyu. Sing aneh iki dene kok ora teles. Oh, kalau udan deres tapi dene niku ora teles. Yo tak bar kejadian kan jam 8 nyung dhewe wis gelisah. Wong wadon gelisah mulai jam 9 jam 10 wis guling wae. Mate andan dhewek nang kene andan kongan. Ya terus tak lurake wong pinter ngalor yo dukungke menyan nang omahe kuwi anake yang kuwi mau kamare. Baru muncul kuwi. Ya kudu sabar. Digaibkan jenenge koyo. Nah ini mau tanya, anaknya sekarang udah besar berarti ya? Sekarang sudah menikah punya anak 2 di daerah dekat Kendal itu nanti Manggung. Oh Temanggung. Bukan teman. Manggung Sari. Sak pulau anu ki lho. Manggung sak anu ngen cengkean iko. Nggih, wetan iki lewat Cengkean. Nah, jenengan sendiri niku maksudnya nyuwun sewu lagi. Kan jenengan kadang turun teng mriki Pak, turun teng mriki niku.
pan berusaha tilem teng mriki. Tapi mripate mboten saged merem. Seakan-akan yo ada sing panggenggu. Lagi pernah nang kene panen jagung sak kan. Lha niku ngen kamar mesin tak gekek para. Kula niku yo karan hobine bercocok tanam. Kali kan seneng men payahe delu mawon karan niku jame wektu wis ora nyandak kepeksa bengi tak karena juga kebutuhan. Terus akhirnya tak karang bengi wayah udan iki sama. Jagung tak gletak ning para ngandhape bengi. Karo nyambi tak bolak-balik kula ndendeni apa niku. Sagak kurang loro niku. Kula tok-tok melu tok-tok niku. Ya nek kula wong luka di sini ora mesti wis ora bakal mesti. Biasa. Kula wis ya asline kula niku wong penakut. Bisa nek kok ora penakut kuwi dikandani Pak Yai. Sepisan wis pokoke anggere awakmu wundu ora bakal nyentuh awakmu. Nomor loro tapi aja pisan-pisan maca ayat kursi ning daerah sing akar kok marke dinda. Terus suatu saat uji coba panen jagung niku tak dene lar. Ya, tapi bengi mriki tak ceki kok. Yo kalau penasaran sak bener ana apa nih bengi. Sampai kadang jam 12. Terus sing anu niku sing jelas ana wedi tanpa rupanan teng kamar mesin itu sih. Kamar mesin guri musola niku mulai tak tok itu lho niru-niruake kan mulai jam 10-an, jam 10 niku kan udah ngriwis bayangno teng mriki ya. Nek ana sing wani ya tak jempolan ora ulang tenan. Kula niku wong penakut paling penakut, tapi sekali wani yo ngguli wani kula. kalau butuh enggak? Nggih, termasuk nomor loro nih kok yo wani temen yo getun. Lah terus sampai jam piro kayak 10 kuwi para sing tak tumpaki iki kan karo nyekeni ngono kok koyo numpak kapal ngono kae. Guyang-guyangan kok unjur mbah mudhun setiap menit. Ya kula lagi tak tok wis tak seneni. Di ora samedi mbok rewangi kok tak kai signatur. Kula mesti mengecoh dene men aja cipit sarane. Terus delu niku setiap 1 menit kaya ombak anu kae. Orone mumbul-mumbul niku sih. Ya tak seneni meneh. Enggal dirampungke engko signature tak tukake ngeten lho. Nggih. Ya nglucu nek kula niku. Ben ora wedi tujuane ngeten niku. Kadang kula sangetan dene yo bengi ngowaki niku sih. Nek ngowaki pantalane jagung niku mangke boleh medine teng klothak niku teng pabrikan. Yo tas pengen apa itu? Paling angker niku ten mriki niki sak ngedosen dengan sing titik ten pundi, Pak? Ini kok kamar mesin. Soale sambung nyambung sing tanggane kula niku sak dereng kula teng mriki niku kan kamar mesin itu kan harus dimatikan. Main venue niku maksudnya kembali penuh meneh mriko. Soale mboten nyampe nih. Main kembung meneh. Lah niku sekitar jam piro ya antarane jam 11 apa 12 niku dipeceli. Maka nguripne ya jam 2 apa setengah 3 ngeten lho. Dan kan rata-rata dhewe wong sing nyadar niku kan. Dan iku cerita pancen ana wedi-wedine ndas tok kaya Joni Iskandar niku sih, tapi mempermatane iki meleleh anu keluar kene kaya rek jos dianu wis tunggal cipicak. Berarti matane niku kali-kali niku Sing setunggal PC sing setunggal apa mempane kaya korek APC. Menyala. Lah niku tak cocokake karo niku nate diweruhi niku ndas tok kan geok-geok tangan niku kan wonten wong niku kan ambruk